Halo guys, kembali lagi bersama dengan gua Yedija di channel Anici Creative Media. Pada video kali ini gua akan membahas tentang orang dalam. Siapa nih dari kalian yang kerjanya pernah diselepet sama orang dalam? Coba komen di bawah ya. Sebelumnya jangan lupa kalian subscribe dulu ke channel ini buat dapetin update-update kalau gua bikin video yang seperti ini. Sering nih kita dengar keluhan banyak orang tentang peran orang dalam itu tanda kutip lebih penting dibandingkan kalian punya skill, kemampuan, bahkan harga yang bisa bersaing yang kalian kasih ke klien. Nah, dengan pernyataan tersebut, gue sendiri itu sebenarnya setuju dan nggak setuju nih. Dan sebelum gue berkomentar tentang ini, gue mau persempit dulu definisi orang dalam yang pengertiannya gue pahami menurut gue terlebih dahulu. Nah, orang dalam ini itu memang konotasinya di masyarakat bisa dibilang negatif. Tapi menurut gue, kalau dilihat dari kacamata yang lebih luas lagi, orang dalam ini itu bisa diartikan sebagai teman lingkaran terdekat dari masing-masing tiap orang. Nah, itu bisa aja keluarga sendiri, bisa teman sekolah, teman kuliah, teman kantor. Itu menurut gue juga bisa dibilang orang dalam. Dan sekarang kita masuk ke konteksnya ke bidang fotografi. Ini juga harus dibatasi nih, kalau kita bicara pure dari output fotografinya aja, itu sebenarnya tentunya mempunyai orang dalam itu faktor yang nggak terlalu penting karena memang hasil kan yang output yang finish yang paling penting gitu. Tapi kalau kita bicara konteksnya bisnis fotografi, itu kalian mau menjual foto, nah itu disitulah peran orang dalam itu bakal sangat bermanfaat sekali. Bahkan mungkin bisa sampai lebih dari 75% mungkin ya chance-nya kalian itu akan direkrut karena kalian punya orang dalam. Nah, jadi dengan definisi dan konteks di atas itu, argumen seperti dia dapat kerjaan karena orang dalam aja. Dia mah curang, kenal sama direkturnya, pantas saja direkrut. Jelas saja dia yang dipakai, kan keponakannya sendiri. Nah, ketiga kata-kata tersebut sebenarnya menurut gua konteksnya kurang tepat kalau kita menjual jasa fotografi. Berarti skill untuk membangun relasi itu adalah salah satu skill yang nggak bisa dipungkiri kan. Dan sering dilupakan oleh fotografer itu sendiri. Banyak yang terlalu berfokus ke hard skill teori fotografinya, hingga fotografer itu melupakan skill gimana cara kita membangun relasi tersebut. Memang terdengar klise, tapi itu adalah hal yang nggak mudah buat dilakuin sebenarnya. Nggak semua orang punya bakat kan. Bahkan gue sendiri dan gue yakin banyak dari kalian yang masih struggle nih sampai saat ini buat kalian mempelajari gimana cara membangun relasi supaya kalian bisa mendapatkan pekerjaan. Tapi di lain sisi gue juga memahami nih, bahkan gue sendiri pun yang pernah komplain tentang orang dalam ini, bahkan nggak cuma tentang fotografi, dalam setiap bidang itu kan pasti ada aja yang kerjanya pernah diambil orang dalam. Dan memang ada beberapa oknum perusahaan terutama yang memainkan cara kotor nih. Misalkan dengan menggunakan seakan-akan mereka itu melakukan tender, tapi pemenangnya tender itu sebenarnya udah fix dari awal gitu. Jadi ya kayak nggak fair gitu. Dan dia masih banyak-banyak cara lagi yang dilakukan oknum-oknum pemain tersebut. Dan gua akan bagikan ke kalian beberapa tips untuk bisa bersaing dengan orang dalam. Dan tentunya ini cara yang sehat buat dilakuin. Perhatiin ini ya. Yang pertama yaitu jangan hanya mengembangkan skill fotografi aja, tapi juga bidang-bidang dan hobi lain. Kalian coba nih, kalian belajar tentang ilmu komunikasi, psikologi, lalu bisa juga kalian merambah ke hobi lain, misalkan kalau kalian suka otomotif, sport, dan lain hal. Nah, fotografi itu bisa dibilang cuman ya kayak skill dasar aja lah, yang bakal kalian bawa kemana-mana ke komunitas yang lain sebagai nilai jual kalian jika bergabung di komunitas tersebut. Nah, dengan begitu kalian itu akan menjadi orang dalam dari komunitas tersebut kan. Dan sewaktu-waktu komunitas tersebut nih misalkan butuh fotografer, nah pasti mereka akan reach ke orang dalam komunitas tersebut dulu dong pastinya. Atau setidaknya kalian bisa mungkin berteman lah dengan fotografer yang ada di dalam komunitas tersebut gitu. Jadi jika misalkan fotografer tersebut butuh tim atau butuh bantuan karena dia sendiri lagi nggak bisa atau ikut kegiatan komunitas, nah fotografer tersebut bisa refer kalian ke komunitas tersebut. Dan gue sendiri bisa bilang lebih dari 90% pekerjaan yang gue terima itu juga sebenarnya hasil dari referensi teman loh. Bukan dari klien random yang tiba-tiba kontak hanya cuma lihat Instagram atau website gue gitu. Terus yang kedua,
Jika komunikasi itu sulit banget bagi kalian, kalau misalkan kalian super introvert, terus kalian nggak mau berdrama dengan banyak orang, berarti cara satu-satunya atau salah satu caranya adalah berarti kalian harus benar-benar punya skill fotografi yang nggak dipunyai oleh orang lain, atau kalian punya spesialisasi tertentu yang orang lain tuh nggak gampang lakuin gitu. Sehingga mau orang dalam pun mereka juga nggak akan bisa ngambil kerjaan kalian karena ya mereka nggak punya skillnya atau mereka nggak punya alatnya, bisa dibilang seperti itu. Dan karena kalian sudah terlalu spesialis di bidang tersebut, ya kalian nggak akan tergantikan. Sayangnya nih, buat tips kedua ini, effort kalian itu perlu tinggi sekali nih di masa sekarang ini. Karena fotografi itu merupakan salah satu profesi yang paling terdampak oleh perkembangan zaman selama kurang lebih 15 tahun terakhir ini. Kalau kalian lihat dengan adanya smartphone, AI, perkembangan kamera, editing, filter, prompting, dan masih banyak lagi yang dulunya fotografi itu jadi salah satu pekerjaan bisa dibilang spesialis seperti kayak dokter gitu, desainer, arsitek. Nah sekarang fotografi itu bisa dikerjakan oleh banyak orang. Kalian coba cek video gua tentang inflasi visual yang sebelumnya. Terus yang ketiga, jika memang sebuah project yang repeat, itu kalian bisa coba untuk membuat kontrak dengan mereka. Misalkan dengan membuat kontrak kerja beberapa bulan, atau kalau per project jadi beberapa project, atau per tahun seperti itu, tergantung situasinya gimana. Tapi tentunya mungkin kalian juga harus memberikan benefit kepada pemberi kerja tadi, misalkan harga yang lebih murah, diskon, atau bonus-bonus service, dan masih banyak cara lagi. Jadi in case nih, misalkan orang di company tersebut itu pindah kerja atau HRD-nya atau pemberi kerja kalian itu pindah, nah itu kalian masih megang kontrak dan kalian tetap akan dipakai servisnya. Itu adalah gunanya kontrak kerja. Nah semoga beberapa tips di atas itu bisa ngebantu dan ngebuka beberapa insight buat kalian yang mau tentang seluk-beluk orang dalam. Dan kalau kalian masih ada yang mau nambahin atau cerita tentang pengalaman kalian, coba tulis di kolom komentar di bawah ya. Kita ketemu di video selanjutnya. Bye.